berbahagia adalah saya dan Bapak Mama yang sore ini kita sama-sama diberkati dalam persekutuan ibadah pemakaman di tempat ini. Lewat kebenaran firman ini Bapak Mama ada beberapa poin saja yang saya sampaikan dan semoga akan menjadi berkat buat kita sekalian. Yang pertama, dalam firman ini saudara-saudaraku, Rasul Paulus mengingatkan kepada orang yang telah mengikut Tuhan dengan tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu untuk memberitakan Injil di mana-mana. Memberitakan Injil Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih adalah sesuatu tugas bagi setiap pelayan Tuhan, bagi orang Kristen dimanapun berada. Tapi menjadi sesuatu tanda tanya apakah semua orang percaya yang sudah percaya Yesus dia suka memberitakan Injil atau tidak, itu menjadi tanda tanya buat saya dan saudara-saudara sekalian. Nama ini adalah memberitakan yang pulih awang lintasan dumang nggak tahu nama pada penjaya yang dia beri. Dan ia pada para ayat tapi minggu-minggu nah. Ninya nak duduk, dan ninya nak tidur-tidur, nah lama pemberi, lama paitan, dan ada hang dia ala pintana. Hang nggak tahu nama dia punya penjaya, hang kayak nama pada penjaya ini dia beri. Saudara-saudara yang terkasih dalam pun kita Yesus. Surat ini apa menjadi pengakuan dari seorang Rasul Paulus ketika Allah memanggilnya sebagai rasul sebagai hambanya untuk memberitakan tentang kebenaran dan keselamatan kepada umat Israel. Saudara-saudaraku, di sini ada penegasan bahwa benar Allah telah mengutus dan menyatakan hukum Tauratnya kepada Nabi Musa, tetapi demikian itu untuk mengatur tentang apa yang jadi kedamaian dan kebenaran dinyatakan di tengah kehidupan mereka, tetapi satu-satunya untuk masuk dalam kerajaan surga tanpa Yesus Kristus akan menjadi sia-sia. Kau di luar pakai. Ilang bu amal bu amde ibu paai ang lapanam ne biri yang beri. Nunay nama kamu na. Nah ini adalah tahu nama pada penjaya yang beri. Ningu-lingu na, ningu tangan. Wakil hewanku ada satu hubungan hidup yang aktif dalam pribadi seorang termasuk saya. Antara hati dan mulut. Kadang banyak orang Kristen punya hati, punya mulut. Tapi kadang dia tidak menggunakan hatinya. Kadang juga dia menggunakan mulutnya, tapi tidak dari hati. Itu menjadi perbedaan. Tetapi kalau kenyataannya dalam firman Tuhan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan umat orang percaya. Karena diberikan hati untuk mendiamkan apa yang menjadi kebenaran Allah, mendiamkan Roh Kudusnya, mendiamkan firman-Nya, dan melalui mulutnya dia menyampaikan suara Allah di mana-mana termasuk pribadi. Enggak ya? Jadi itu tadi yang gua amal itu kenapa demikian dalam kebenaran firman ini? Jelas. Yang kita hamba Tuhan bukan menghakimi, tapi kan dipanggil untuk mengawal, untuk menyampaikan dan bahkan untuk memberikan suatu keterangan. Bukan jabatan PDTR, bos, tapi jabatan Tuhan yang mau dikatakan di tengah-tengah gerejanya, dimanapun. Apa yang saya mau sampaikan di sini Bapak Ibu Saudara? Ada yang mau mengaku Tuhannya ketika dia nikah. Ada yang mau mengaku Tuhannya ketika ia sini. Ada yang mengaku ketika ia didesak oleh berbagai macam untuk cepat-cepat nikah sini dan lain sebagainya baptisan. Setelah itu saudara-saudaraku, dia akan kehilangan ucapan. Tapi kalau kita bisa bedakan mana orang yang terpercaya Tuhan yang kesungguhan hatinya, apapun yang terjadi, apapun yang ia lakukan, dia melakukannya berdasarkan apa yang jadi janji Tuhan. Begitu saudara-saudara. Jadi akan toharan ini kinewang puin ang buang deh. Kalau puji Tuhan jangkauan dari kita tahu, makira alam dia atau jangan beli. Omong satu kata firman Tuhan saja dalam persekutuan dalam sekelompok orang susah bos. Tapi yang pemain politik ni nak kami ni baru nak pertama ni lalu kau parian, pertama kan Armando jak na nagawan. Seriusin Bapak Ibu. Bagi kompanya di Perayukan masuk gereja mereka saya susah bos. Saya bukan itu Bapak. Saya bukan menggila. Itu tanda-tanda orang yang cepat-cepat di mulutnya tapi bukan dari hati. Kita perlu garis bawahi supaya Bapak Ibu bisa kata-kata dan saya menyampaikan ini bukan untuk
Kampanye ko peja ko wangge, hindi ka padangan mo. Tapi yang kau nggak nanam dari jalur gini yang kampanye wangge. Wah! Serius ini Bapak Ibu saudara-saudara. Maknailah panggilan. Sedih kita hamba Tuhan Bapak Ibu. Sedih kita. Sedih dengan perilaku yang lebih duniawi yang lebih nampak. Tapi untuk keselamatan kau sia-siakan kita. Kau tidak pedulikan. Juga lu Bapak Ibu kalau kita omong kampanye, belum ada satu paket yang sampai di kampanye. Nanti yang aja ada pendidikan nanti hobi makan gratis saja ulah. Di mana-mana ada yang kampanye kita sampai hal pengampanye nanti. Tapi sekarang bersahabat Tuhan tidak terpeduli. Karena Tuhan sudah tahu siapa yang baik. Tidak perlu untuk kita panas-panas, tidak perlu untuk kita harus membusuh sini, sana, sini, gosip. Tidak ada guna. Akan mendatangkan celaka bagi kita semua. Memutuskan apa yang menjadi hubungan kita itu yang baik. Karena itu coba pertaskan iman percaya kepada Tuhan. Supaya engkau jangan menjadi sia-sia. Jadi orang Kristen yang baik. Yang mampu memberitakan kabar sukacita bagi orang lain. Memberitakan tentang kedamaian dalam pribadimu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena itu, pujilah Tuhan dari hati. Karena suara hati yang tulus akan dinyatakan lewat bibir mulut ini. Jadilah pemberita firman Tuhan. Siapa yang akan memberitakan kebenaran firman Allah di tengah dunia ini adalah orang yang telah mengikut Tuhan. Punya tanggung jawab berdasarkan firman itu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Wanya malawa, kakandali atau hindi malamun tahu hama kagabungkong panahon ni Allah. Maparahaya wani eting, hinaludong mo hama tinakalang kedua ka, lakariyaw ko na panahon, na mapiyakang mo, pagway dali, pagway yala ang bataw. Hipay ko na naluni maludong, kaling yala ati ka natin. Amuan yala pong kalitigin, daling alimon. Ano begitu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena itu biarlah kita ketika kita hidup dalam dunia ini akan menjadi orang yang disambut dan berbahagialah mereka yang membawa damai sejahtera. Sekiranya yang kebenaran firman Tuhan ini saudara-saudara yang terkasih. Pertama yang saya mau sampaikan di sini berkaitan dengan keselamatan. Satu-satunya jalan keselamatan hanyalah melalui Tuhan. Beriman sesungguhnya kepada Kristus. Karena tanpa beriman kepada Kristus kita akan menjadi sia-sia. Bagaimana saudara-saudara beriman dengan Kristus? Tidak hanya sekedar di mulut, tidak hanya sekedar kita menyatakan kata-kata, tetapi hati yang dinulis dengan tulisan kitab firman Allah, hukum Tuhan, itulah yang membuat kita hidup bergerak dan bahkan menyatakan kemuliaan kebesaran Allah di tengah-tengah dunia. Selagi masih ada kesempatan yang Tuhan masih percayakan, marilah kita pergunakan hati dan mulut ini untuk memuliakan Tuhan. Jangan tunggu mabuk baru begitu. Kebanyakan kita kalau sudah mabuk baru pengakuan. Ini yang masuk gereja tidak ada yang lain. Karena itu saudara-saudaraku, maknailah setia. Berdosa kita kalau puji Tuhan itu mau. Karena kalau dalam perjanjian lama itu menyebut nama Tuhan saja dan sembahyang itu hal yang tidak wajar. Tapi kita sekarang mudah sekali sudah oleh masih lagu rohani. Baru yang lagu populer sekarang kalau lagi oleh. Indah rencanamu Tuhan, indah apa itu pekerjaan setan itu bos. Bukan pekerjaan Roh Kudus itu. Kalau selagi oleh, jadi Bapak Ibu hati-hati kita menjadi umat Tuhan. Sementara oleh tapi lagunya lagu rohani. Kalau boleh menyanyi lagu dunia saja lebih bagus daripada menyanyi omong sembarang nama Tuhan. Tidak bagus itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, dengan firman Tuhan ini kita yakin dan percaya bahwa siapa yang telah meninggal di dalam Tuhan, ia bersama Tuhan. Kita penghiburan dan kekuatan buat Mama Aris, ini selaku hamba Tuhan juga di gereja. Ada seorang ibu konsen dan Tuhan memberkati Mama dan Ibu Aris bersama Adik Rando, Adik Leni, Adik Rani, bahkan juga ada mantu dari Bapak terkasih, Rabu Hamad dari Ibu Aris. Tuhan memberkati semuanya. Tetap berpengharapan kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan setiap orang yang berharap kepadanya. Dan kita yakin dan sepenuh hati
Kalau kita yakin dalam penuh hati bahwa mencari kebahagiaan adalah milik kita, mahkota keselamatan dan kegembiraan Tuhan adalah milik kita. Karena itu sekali lagi, buat semua saudara-saudara sekalian, bahkan kita keluarga Tuhan yang hadir sore ini, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Berilah dirimu dan jadilah anak-anak Tuhan yang percaya dengan kesungguhan hati kepada Tuhan dan juga percaya bahwa Roh Kudus Tuhan akan memampukan untuk menyampaikan kabar sukacita